Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Aprianto. Saat ini kita akan membahas tentang capital budgeting, di mana capital budgeting ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah manajemen keuangan bersama Bapak Profesor Teddy. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini ada sebuah kasus di mana PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S, di mana usaha L ini adalah usaha besar dan usaha S ini adalah yang small atau yang kecil. Investasi yang dibutuhkan untuk masing-masing sebesar 1.000 juta atau 1 miliar, di mana 200 juta rupiah dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta rupiah dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Perusahaan di sini memiliki hutang sebesar 25%, saham preferennya 15%, dan saham biasanya 60%. Di samping data-data ini, terdapat data-data lain yang disampaikan untuk pemecahan kasus ini, yaitu sebagai berikut, di mana suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%. Return yang diharapkan di pasar adalah 10%, pajak perusahaannya 30%, resiko pasar perusahaan 1,2. Di sini resiko pasar perusahaan ini akan ada pembahasan nanti. Yang jelas kita lanjutkan dulu dengan harga saham saat ini adalah Rp1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200 dan reinvestnya adalah 10%. Nah, kita kembali ke risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Baiklah, kita lanjutkan risiko pasar. Risiko pasar itu adalah dilambangkan dengan huruf beta, di mana apabila betanya sama dengan 1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 10%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 10%. Selanjutnya ada beta 0,5. Artinya, jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 5%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 5%. Ada beta 1,5, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan naik 15%. Sebaliknya, jika return IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga turun 15%. Yang terakhir adalah jika beta sama dengan -1, artinya jika return IHSG naik 10%, maka return saham yang bersangkutan turun 10%. Sebaliknya, jika return
IHSG turun 10%, maka return saham yang bersangkutan juga naik 10%. Nah, kita kembali ke soal. Di sini disebutkan bahwa risiko pasar perusahaan 1,2. Itu artinya jika IHSG-nya naik 10%, maka saham yang bersangkutan itu akan naik 12%. Nah, begitu kira-kira ya. Risiko pasar perusahaan 1,2, yaitu jika IHSG-nya naik 10%, maka sahamnya juga naik sebesar 12%. Kembali ke soal. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar Rp1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah Rp75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar Rp125 dan biaya emisi saham 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham sebesar 2%. Baiklah, kita lanjutkan di sini. Dalam data-data ini disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Apa yang dimaksud dengan saham preferen? Yang dimaksud dengan saham preferen adalah ada hutang, ada saham preferen dan saham biasa. Apa perbedaannya antara ketiga hutang, saham preferen dan saham biasa? Jika return bunga dividen di dalam hutang dia disebutkan ada, di dalam saham preferen ada, dan di dalam saham biasa juga ada. Jika perusahaan merugi, hutangnya tetap ada, saham preferennya ada, dan saham biasanya tidak ada. Hak suara itu hutangnya tidak ada, saham preferen ada, dan saham biasa ada. Jika terjadi likuidasi, untuk hutang itu adalah yang pertama, saham preferennya yang kedua, dan saham biasanya adalah yang terakhir. Dan risiko di dalam hutang itu adalah rendah, saham preferennya sedang, dan saham biasa tinggi. Untuk biaya return yang diharapkan atau biaya modal perusahaan, hutangnya adalah rendah, saham preferennya sedang, dan saham biasanya tinggi. Kita kembali ke soal. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan sebesar 125 dan biaya emisi saham 2%. Di sini disebutkan biaya emisi saham 2%. Apa itu biaya emisi saham?
Biaya emisi saham adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemegang saham atau CEO perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta ini diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Ini untuk usaha L, di mana di dalam soal ini disebutkan jangka waktunya 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan ini ada bagian 20, 60, dan 20. 20 ini adalah bentuk pesimisnya, dan 60 adalah moderat, dan 20% lagi adalah optimis. Dan begitu juga dengan usaha S, di mana 30%-nya adalah pesimis, 40%-nya moderat, dan 30% lainnya adalah optimis. Saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tadi yang large itu layak dijalankan. Layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Jadi saudara diminta untuk menghitung apakah usaha large tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Jelaskan analisanya. Baiklah, di sini sudah terdapat datanya. Ini yang kita ketahui. Di mana data-data yang diketahui itu ialah suku bunga bebas risiko 6%, return pasarnya 10%, pajak perusahaannya 10%, risiko pasar atau betanya 1,2, harga sahamnya 1.000, dividen tahun lalunya 200, investasinya adalah 1.000 juta, harga pari obligasi 1.000, harga diskon obligasi 925, kupon obligasinya 12%, dividen saham preferennya 125, harga saham preferennya 1.500, biaya emisi saham preferennya 2%, biaya emisi saham biasanya 2%, reinvest 10%, obligasi 250, jumlah saham preferennya 100.000, dan laba ditahan 300. Untuk yang pertama kita mencari struktur modalnya terlebih dahulu. Struktur modal. Di mana tadi di dalam soal sudah terdapat data hutang, saham preferen, dan modal sendiri. Baiklah, kita coba hitung. Berdasarkan soal, hutang di sini adalah obligasi 250 juta. Maka kita
Kita masukkan datanya. Modal 250. Ini sama dengan obligasi 250. Selanjutnya saham preferred. Saham preferred di sini, saham preferred itu adalah harga saham preferred kemudian dikali dengan jumlah saham preferred. Kemudian kita bagi dengan 10 pangkat 6. Terdapatlah saham preferrednya 150. Kemudian modal sendiri atau laba ditahan. Ini juga sudah ada datanya, sama dengan laba yang ditahan 300. Jadi kita totalkan di sini sama dengan maka jumlah modalnya itu 700. Kenapa baru 700? Kita harus mencari nanti ini menjadi 1000. Maka kita harus membuat saham yang baru. Maka untuk mencapai 1000, maka kita tambahkan saham barunya di sini adalah 300. Maka jumlahnya akan sama totalnya di sini menjadi ditambah dengan 1000. Nah, setelah dapat 1000, bagaimana mencari ini, yaitu modal sama dengan modal kemudian dibagi dengan total ini. Dapatlah kita 25%. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita sudah dapat utangnya 25%, saham preferrednya 15%, modal sendiri atau laba ditahan 30%, dan saham barunya 30%. Kita coba jumlahkan di sini. Nah, maka sudah cukup 100%. Setelah kita mendapatkan modal dan komposisi,
Sekarang kita cari cost atau biaya utang. Bagaimana cara mencari cost ini? Untuk menghitung biaya hutang ini kita buat selama 5 tahun. Ini kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa biaya hutang ini? Untuk tahun pertama, karena kita punya harga obligasi itu 1.000, kemudian harga diskon obligasi 925, maka di sini harus ini sama dengan harga diskon obligasi. Ini kita beri minus dulu karena dia belum mulai. Kita berikan minus dulu karena dia belum mulai. Nah, untuk tahun pertama dan selanjutnya, karena di sini kupon obligasinya 12%, maka biaya hutang sini 12%, artinya 12% dari 1.000. Jadi sama dengan diskon kupon obligasi 12%, kita kali dengan harga obligasinya 1.000. Nah, maka biaya hutangnya tahun pertama itu adalah 120. Untuk tahun keduanya juga sama. Tahun keempatnya juga sama. Nah, untuk tahun kelimanya ini, untuk tahun yang kelima juga sama. Tapi kita tambahkan dengan modal pokok kita 1.000. Nah, kita dapat hasilnya 1.120. Jadi artinya dapatlah kita pada tahun kelima itu biaya hutang atau cost of debt-nya adalah 1.120. Kemudian berapa biaya bunganya? Untuk mencari biaya bunganya, kita langsung menggunakan rumus, yaitu sama dengan IRR buka kurung ini dengan ini. Nah, maka dapatlah kita di sini biaya bunganya 14,19%. 14,19%. Sekarang kita hitung
cost of debt-nya atau KD-nya, di mana di sini sudah ada rumus, yaitu KD sama dengan I buka kurung 1 dikurang T, di mana I itu adalah interest dan 1 dikurang tax. Kita coba mencari KD-nya, di mana KD itu adalah sama dengan 14,9 plus dikali buka kurung 1 dikurang T. T itu dikali pajaknya, yaitu pajaknya 30%. Kurung. Nah, dapatlah kita di sini KD-nya 9,94%. Artinya di sini adalah pajak perusahaan yang besar 30% tadi memiliki pengaruh yang besar terhadap cost of debt atau KD, di mana biaya bunga itu 14,19%, sehingga biaya hutang menjadi 9,94%. Ini untuk mencari biaya hutang. Jadi kita masuk ke sini ke cost. Jadi cost di sini adalah sama dengan 9,94%. Selanjutnya kita akan mencari saham preferred untuk tabel cost-nya. Untuk saham preferred ini adalah sama dengan ini dari dividennya tahun lalu, dividen saham preferred 125, dividennya 125, kemudian dibagi buka kurung, kita masukkan harga saham preferred, kemudian kita kalikan 1 dikurang dengan biaya emisi preferred 2%. Itu 2. Oke, nah dapatlah kita hasilnya 8,50. Dapatlah kita 8,5% saham preferred. Nah, selanjutnya modal sendiri seperti apa? Gimana? Nah, kalau untuk mencari modal sendiri, kita akan coba mencari dengan modal sendiri, itu ada rumusnya. Mana biaya modal sendiri itu KE dibagi KS gitu.
di mana KS itu sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Di mana KS itu sama dengan IR sama dengan RF ditambah RM dikurang RF dikali betanya. Selanjutnya kita mencari kos untuk modal sendiri di laba itu, yaitu sama dengan suku bunga bebas risiko kita tambah sesuai dengan rumus, buka kurung, pajak perusahaan salah kan itu return pasar dikurang suku bunga bebas risiko dikurung dikali dengan risiko pasar. Maka hasilnya adalah 10,8%. Ini adalah untuk modal sendiri. Kemudian seperti apa kos untuk saham yang baru? Bagaimana cara mencari saham yang baru itu? Untuk mencari kos saham yang baru itu ialah kita gunakan sama dengan modal sendiri dibagi dengan 1 dikurang dengan biaya emisi saham sebesar 2%. Nah, dapatlah kita hasilnya 11,02. Nah, ternyata di sini modal saham baru itu biayanya lebih besar daripada modal sendiri. Selanjutnya kita mencari COC-nya. Bagaimana cara mencari COC ini? Yaitu untuk mencari COC ini kita bandingkan komposisi dengan kosnya. Kemudian dikali dengan kosnya. Yaitu dengan komposisinya dikali kosnya. Nah, dapatlah kita hasilnya 2,48. Kemudian kita tarik, dan kita jumlahkan. Jadi SC ini sama dengan
zoom. Ini semuanya. Nah, dapatlah kita hasilnya 10,31. Inilah yang disebut dengan WACC. Nah, setelah kita mendapatkan nilai WACC ini, sekarang kita menentukan biaya PV, di mana PV itu adalah sama dengan FP dibagi 1 ditambah I pangkat N. Setelah kita mendapatkan nilai WACC, kita akan coba mencari lanjutannya nilai NPV, nilai IRR, nilai MIRR, dan crossover dan analisa risiko. Sini saya sudah siapkan datanya. Coba nanti kita tinggal memasukkannya saja. Dari data-data ini, kita akan coba mencari rata-rata. Rata-rata dari cash flow untuk usaha L. Di sini sudah kita masukkan data-data dari tahun 0 sampai tahun kelima. Kemudian ada keadaannya, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Mana pesimisnya itu ada 20%, moderatnya 60%, dan optimisnya 20%. Untuk mencari rata-rata adalah sama dengan ini, sama dengan keadaan pesimis. Kemudian kita kali dengan persentasinya, ditambah dengan keadaan moderat, kita kali dengan persentase moderat, ditambah keadaan optimis dikali dengan persentasenya. Oke, kita coba. Nah, dapatlah nilai rata-ratanya itu 200. Kemudian kita tarik semuanya. Nah, dapatlah kita ini rata-rata setiap tahun, dari tahun pertama 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, tahun kelima 400. Dan ini kita mencapainya adalah 1000. Yang kedua yang kita cari adalah PV-nya, present value-nya. Bagaimana mencari? Untuk mencari rumus present value itu adalah rumusnya present value sama dengan present value dibagi 1 ditambah I pangkat N.
Untuk mencari present value ini, yaitu rumusnya sama dengan rata-rata present value dibagi buka kurung satu ditambah dengan WACC 10,3 ditutup kurung dipangkatkan dengan tahun berjalannya. Nah, dapat juga dia sini minus 1000. Kita blok untuk present value-nya. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, setelah dapat hasilnya adalah pada tahun pertama itu adalah 181,31, tahun keduanya sama dengan 20547, tahun ketiganya 223,53, tahun keempatnya 236,42, dan tahun kelimanya 244,90. Apa itu payback? Payback itu adalah suatu keadaan di mana seorang investor itu mengetahui kapan investasinya itu akan balik modal atau laju pengembalian modal tersebut. Caranya mencari payback ini adalah sama dengan min rata-rata ini dikurang WACC tahun pertama. Nah, kita ketemu jumlahnya 800. Selanjutnya ini sama dengan tahun pertama dikurang tahun kedua. Nah, sama dengan 550. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata tahun kedua dikurang dengan rata-rata tahun ketiga. Rata-rata tahun ketiga 250. Selanjutnya seperti itu juga, rata-rata tahun ketiga dikurang rata-rata tahun keempat dengan 100. Nah, pada tahun keempat ini karena hasilnya sudah minus, kita tidak bisa memakai rumus yang seperti itu. Maka kita rubah. Maka rumusnya jadi rata-rata ini dibagi dengan rata-rata tahun ketiga dikali 12 bulan sama dengan
8,57. Nah, itulah hasilnya. Untuk menghitung harinya sama dengan payback yang tahun keempat dibagi dengan rata-rata tahun keempat dikali 12. 0,2. Kalau harinya itu sama dengan payback tahun keempat dikurang hasilnya dengan 8. Karena 1 bulan itu ada 30 hari, maka kita kali 30. Dapatlah angkanya 17,14 hari. Jadi artinya paybacknya tersebut akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan dan 18 hari. Nah, setelah kita ketemu paybacknya dalam 3 tahun 8 bulan dan 18 hari. Untuk keterangan kelemahan payback ini adalah yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Artinya, jika rata-ratanya 200 pada tahun pertama, itu tidak akan mungkin juga pada saat paybacknya itu rata-ratanya juga 200. Yang kedua, dia tidak menghitung nilai sisa setelah balik modal. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita buat suatu nilai namanya sini pay discount. Untuk mencari pay discount ini, caranya sama aja, kita gunakan present value ini. Jadi caranya sama dengan maka rumusnya adalah min PP dikurang dengan tahun pertama. Nah, terdapat hasilnya 818,69. Selanjutnya untuk yang ini, tahun yang kedua adalah payback diskon yang tahun pertama dikurang PP yang tahun kedua. Dapat kita hasilnya 613. Yang ketiga sama juga, sama dengan payback tahun kedua
dikurangi tahun ketiga sama dengan 389,69 untuk yang tahun keempatnya sama dengan diskon tahun ketiga dikurang yang keempat sama dengan 153. Karena ini untuk yang tahun kelima 400 nggak mungkin kan, maka rumusnya menjadi dengan ini diskon tahun keempat dibagi tahun kelima dikali 12 bulan. Maka hasilnya udah dapat bulannya. Untuk harinya sama dengan ini dikurang 7 kurung dikali 30. Dapatlah kita hasilnya 15 hari. Jadi di sini pay diskon ini kita dapatkan setelah 1, 2, 3, 4 tahun, 7 bulan, 15 hari. Jadi kita tuliskan sini 4 tahun, 7 bulan, 15 hari. Oke. Oke. Setelah kita dapatkan ini payback dan pay diskonnya, sekarang kita coba cari NPV-nya. Caranya ini sama dengan sum kurung sama dengan sum kurung ini. Nah, dapatlah kita hasilnya 9.168. Ini yang dari present value-nya. Kalau yang dari rata-rata kita carinya ini ini jadi sama dengan NPV kita bandingkan dengan
rata-rata tahun pertama, NPV kita bandingkan dengan rata-rata ini. NPV ini dibandingkan dengan rata kita ulang lagi. NPV rata-rata ini kita bandingkan dengan ini titik kurung ditambah dengan modal. Titik kurung. Kalau kita angkanya sama 1,6768. Sekarang kita cari nilai IRR-nya. Sama dengan IRR buka kurung IRR-nya ditambah sama dengan IRR ditambah tahun pertama kelima turun. Ada kesalahan ini kita buat. Nah, dapat hasilnya 13,45%. Selanjutnya untuk mencari MIRR, rumusnya adalah sama dengan MIRR buka kurung IRR ini. Oke. Bandingkan dengan ACC-nya. Sama dengan
IRR buka kurung bandingkan dengan investnya 10%, tutup kurung. Kemudian kita cari variannya. Varian ini rumusnya adalah sama dengan kurung semester pertama dipangkatkan 2.500. Belum selesai, dikali dengan persentasenya. Kemudian ditambah kurung moderatnya 4 dikurang rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata tutup kurung bukakan 2, kemudian dikali persentase moderat ditambah dalam keadaan optimis 250 tutup kurung
pangkatkan 2 dikali persentase optimis. Nah, 200 ya dapat. Kita dapatkan hasilnya 1000. Kemudian kita tarik ini sampai ke bawah. Nah, hasilnya akan 1000. Nah. Kemudian standar MPV. Bagaimana mencarinya? Sama dengan varian dibagi satu ditambah CC tutup kurung pangkatkan dengan tahunnya kali dengan 2. Nah, dapatlah kita hasilnya 821,87. Ini kita tarik ke bawah. Oh, salah. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke. Setelah hasilnya kita standar NPP. Kalau kita cari variannya, yaitu sama dengan sum ini salah. Jadi kita ulang, untuk variannya sama dengan sum nah, dapatlah kita hasilnya 2883,75. Untuk standarnya adalah sama dengan itu, kita pangkatkan ya. Untuk standarnya sama dengan hasil variansi kita pangkatkan dengan 0,5. Nah, dapatlah hasilnya kita 3,71. Selanjutnya untuk Z itu ada rumusnya seperti ini, di mana Z itu sama dengan X dikurang U ya, dibagi alfa sama dengan 0 dikurang 91,67. Maka hasilnya sama dengan 0
dikurang NPV kita, kemudian dibagi dengan standar, hasilnya minus 1,7. Sedangkan untuk probabilitas ruginya kita gunakan rumus sama dengan norm DST norm norm dari Z, dari Z ya, dari Z. Dapatlah kita angkanya 4,39%. Jadi kita sudah ketemu ini untuk mencari NPV-nya 91,68, IRR-nya 13,45, MIRR-nya 12,14, variannya 2883,75, standarnya 53,71, Z-nya itu min 1,7 dan probabilitas rugi 4,39%. Ini untuk usaha L. Untuk usaha S dengan cara yang sama kita sudah mencari juga. Nah, untuk usaha S yang small itu dengan cara yang sama juga kita sudah mencari dengan hasilnya dengan cara yang sama. Hasilnya adalah untuk NPV-nya di 136,66, IRR-nya 17,0, MIRR-nya 12,99, variannya 9893,94, standarnya 99,4, Z-nya min 1,3 dan probabilitas ruginya 8,47. Sekarang kita coba membandingkan usaha L dengan usaha S. Nah, ini. Jadi untuk perbandingannya dan selisih antara usaha L dan usaha S, kita sudah buat selisihnya di sini dari tahun 0 tahun sampai tahun kelima itu terdapat selisih di mana usaha L dan usaha S ada selisih minus 300. Selanjutnya pada tahun yang kedua minus 85, tahun ketiga 50, tahun keempat 135 dan tahun kelima 275. Selanjutnya untuk mencari NPV kita akan gunakan rumus
Jadi selanjutnya di sini jadi terdapat crossover di sini sebesar 5,61%. Sekarang kita cari NPV di sini, usaha L dan usaha S dengan cara rumusnya NPV kurung keadaan 0%, kondisi VACC-nya 0,0 ditambah dengan usaha tambah ini kurung ditambah nah, kita sudah ketemu dengan perbandingannya antara usaha L dan usaha S. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada saat WACC-nya 5,61%, itu usaha L-nya lebih besar dari usaha S. Dari sini, dari ketika posisi WACC-nya posisi 0,0, itu usaha L lebih besar daripada usaha S. Begitu juga di posisi 5%, usaha L lebih besar dari usaha S. Di posisi 5,61 itu usaha L dan usaha S itu memiliki sama nilainya. Dan ketika di posisi 10%, itu usaha L sudah tertinggal dari usaha S, mana nilainya sini 101,25 dan 143,70. Sampai di titik 25% itu usaha S lebih tinggi daripada usaha S. Nah, dari data ini kita diharapkan untuk bisa membuat crossover analisnya, itu insert Oke. Nah, ini kita rubah. Terus
Control. Nah, dari sini kita sudah bisa membandingkan usaha S dan usaha L dari NPP-nya. Nah, dari data ini bisa kita buatkan rekapitulasinya, yaitu payback periodnya untuk usaha L itu akan payback periodenya yaitu 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan untuk usaha L itu payback periodnya 2 tahun 7 bulan 28 hari. Payback diskonnya untuk usaha L 4 tahun 7 bulan dan 15 hari. Untuk usaha S 3 tahun 7 bulan dan 1 hari. NPV untuk usaha L itu adalah 0. Dan untuk usaha S 136,66. IRR-nya 91,68, 9168,21. Sedangkan usaha S 17%, MIRR-nya 13,45, untuk usaha L dan untuk usaha S 12,99%. Probabilitas rugi atau risikonya untuk usaha L itu ada di angka 4,39%. Untuk usaha S ada di angka 8,47%. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang materi capital budgeting ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri. Semoga ini bisa membantu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.